Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, podcast ini hadir untuk menemani segala aktivitas teman-teman semuanya. Baiklah, pada hari ini saya sedang pulang kampung. Rumah saya mewah, maksudnya mepet sawah gitu. Sepanjang mata memandang hanya terlihat sawah yang hijau. Di pagi hari seperti biasa saya minum kopi sambil membaca, entah itu baca buku, artikel, atau terkadang mendengarkan ceramah dan podcast. Ya intinya ngelmu lah gitu bahasa kita. Setelah itu saya duduk dengan nenek saya sambil berbincang-bincang dan mengingat masa kecil yang sangat lucu. Momen kumpul dengan keluarga sangat langka bagi saya. Jadi saat saya pulang kampung memang quality time-nya itu untuk kumpul dengan keluarga. Nah saat asik berbincang-bincang, datang dua orang ke rumah untuk ambil karung. Dua orang ini bekerja memanen cabai milik kakak saya. Kakak saya punya tanaman cabai dan bawang karena ya sawahnya agak lebar lah gitu ya. Akhirnya memperkerjakan tetangga untuk panen. Nah, dua orang tadi terlihat bahagia. Berjalan ke sawah selalu ketawa. Saya melihatnya ikut merasakan kebahagiaan itu. Entah apa yang membuat mereka bahagia, tapi yang jelas setelah memanen pasti mereka dapat uang. Bagi orang desa, uang sekecil apapun yang mereka dapat sudah bisa membuat mereka bahagia. Inilah menurut saya hidup yang berkualitas. Mampu bahagia tanpa dengan kemewahan. Di era saat ini, saya lihat banyak orang yang sudah susah untuk bahagia. Bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, harta mereka banyak, rumah di mana-mana, mobil gonta-ganti, tapi ada yang tidak bisa mereka miliki dan tidak bisa mereka kuasai, yaitu kolbu, hati. Kita sebagai manusia tidak punya kuasa penuh atas hati kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Untuk bahagia, sering kita mencari dengan memperbanyak benda. Padahal kebahagiaan sejati tidak dipengaruhi oleh apa yang kita miliki, tapi bagaimana cara kita memiliki. Bahasa kerennya, bahagiaan itu seharusnya subjektif bukan objektif. Orang yang punya mobil Terios mungkin dia akan bahagia, tapi tidak akan lama jika tetangganya beli mobil Pajero. Meskipun dia juga punya mobil bahkan lebih awal dari tetangganya. Ini tidak bisa membuatnya bahagia lagi, karena mobil tetangganya lebih bagus. Ini disebabkan dia masih mencari kebahagiaan berdasarkan objek, bukan subjek. Jika cara berpikir kita punya mobil alasannya agar tidak kehujanan dan alasan lainnya yang merupakan kebutuhan, bukan karena ingin pamer dan terlihat hebat, maka seharusnya kita tidak peduli dengan apa yang orang lain miliki. Yang penting saya sudah nggak kehujanan lagi. Ya saya bahagialah gitu. Nggak peduli yang lain punya yang lebih bagus. Nah ini baru kebahagiaan kita tidak bergantung kepada benda lagi. Kalau kita pikir, sebenarnya kebahagiaan itu tidak terkait pada bendanya, tapi pengakuan orang atas benda itu. Kita bangga, kita bahagia kalau apa yang kita miliki diakui sebagai yang terbaik oleh orang lain. Kebutuhan pengakuan inilah yang menyebabkan kita susah bahagia. Tapi memang sulit, karena sifat manusia pada umumnya ingin dihargai, ingin diakui, ingin dianggap hebat, dan ingin yang lainnya. Artinya kebahagiaan itu masih menunggu orang lain bukan karena diri sendiri. Dalam istilah psikologi, ada yang namanya narsisme. Narsisme ini punya sifat bahwa dirinya ingin diakui lebih hebat daripada orang lain.
dirinya adalah orang yang superior dan melebih-lebihkan bakat dan prestasi. Parahnya lagi, orang ini punya fantasi, kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, dan lainnya. Kalau sudah kena sifat ini, maka sumber kebahagiaan berasal dari pengakuan orang lain. Selama belum ada yang mengaku atau masih minoritas yang mengakui kehebatannya, maka dia akan terus berambisi, tidak ada rasa kepuasan dalam dirinya. Oleh sebab itu, susah untuk bahagia. Ketika bahagia pun gak akan bertahan lama, karena bukan berasal dalam diri tapi dari orang lain. Dalam istilah para ulama, penyakit ini adalah ujub. Ujub itu bangga pada diri sendiri. Ujub ini termasuk penyakit yang menyerang hati. Karena menyerang hati, maka gak kelihatan. Bahkan bisa jadi kita yang punya penyakit ujub tidak bisa merasakan dan tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, saat kita sholat, kita pasti membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat ini ada ayat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jika kita membaca ayat ini dan mentadabburinya, maka kita tahu bahwa kedudukan kita di dunia ini hanya sekedar hamba yang harus patuh pada tuannya. Kita sebagai hamba tidak punya kekuatan apapun. Apa yang kita inginkan dan berhasil meraih keinginan kita, itu semua berkat pertolongan Allah. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Jikapun kita mampu melakukan itu semata-mata karena pemberian dari Allah. Apa yang patut dibanggakan dalam diri kita? Tidak ada. Satu-satunya yang bisa kita banggakan adalah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah teman-teman semuanya, semoga kita bisa menyadari diri kita sendiri. Jika pada hari ini kita sadar bahwa ternyata kita punya penyakit narsisme atau penyakit ujub, maka marilah kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang punya kelebihan, punya daya, punya kekuatan yang berasal dari dalam atau berasal dari diri sendiri. Itu enggak ada. Semuanya itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit ujub, agar kita dihindarkan dari sombong, dan yang terakhir, kita berdoa agar kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.